Di antaranya adalah bahwa takyidul mubah bagi lil hakim itu muqayyad fi malahu wilayah. Dan hak dan nikah itu adalah hakun syahsi walaysa lil daulah al hakun fihi gitu. Blora. Monggo blora. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku pengen ngeten. Ten ngene kitab salaf niku wonten namine tasir. Kitab napa? Kitab-kitab kuno nggih. Tasir niku haram. Tasir niku pembatasan harga, penentuan harga dari pemerintah nggih. Penentuan harga dari pemerintah. Meskipun itu mengandung maslahah, di sana hukumnya wayah rumu haram. Karena dianggap ada tazyik, dianggap ada semacam penyempitan hak milik. Itu yang berhubungan dengan mal. Loh, apalagi dengan yang berhubungan dengan wudhu. Artinya? Itu artinya lebih senajmal meskipun di sana ada maslahah. Tapi ini tetap intinya tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Terus yang lain, monggo. Ini Pak, menanggapi ini Cilacap Pak, maaf Pak dari tadi Pak. Brebes dari tadi Brebes, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, saya sebenarnya tadi setuju dengan tidak setuju dari yang Temanggung, setuju dengan yang Musakhah. Tapi begini memang. Yang pertama, pemerintah itu boleh mentakyid sesuatu yang mubah itu. Memang ada syaratnya, tidak harus maslahah, tidak. Di situ diteruskan di dalam syarawan itu atau tidak ada fitnah. Seandainya tidak ada maslahah, tetapi seandainya itu ditetapkan tidak ada fitnah, tidak apa-apa. Nah sekarang begini, persoalan masalah pernikahan ini memang memungkinkan boleh dan memungkinkan tidak boleh. Misalnya tadi begini, dari Temanggung mengatakan takyidul mubah itu boleh. Di dalam syarawan itu takyidul makruhah tidak diperbolehkan. Sekarang di dalam masalah pernikahan tidak ada hukum asal di dalam pernikahan mubah, tidak ada. Yang ada adalah sunnah. Maka apa? Di dalam syarawan itu seandainya ada imam menentukan melarang sholat ba'diyah qobliyah, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sesuatu ini adalah sesuatu yang makruh walaupun ada maslahah. Nah oleh karena itu mungkin jawabannya menurut saya begini, ini hukumnya boleh tetapi tidak wajib ditaati. Hukum pemerintah sama aja. Botan begini, ada istilah yang berbeda. Segera takbir syarwani mawon. Nggih. Jadi ada istilah zahiran wa batinan, ada istilah batinan saja dan ada istilah zahiran saja. Untuk pernikahan, kalau seandainya pemerintah tidak diperbolehkan, loh ini dia itu punya tanggung jawab mengatur, kenapa nggak bisa menentukan? Misalnya nih, kemudian alasan yang kedua, sesuatu yang bersifat mubah itu memang tidak harus ada masalahnya, tetapi selama tidak ada mafsadah, walaupun tidak ada masalah boleh. Okay. Nah, saya melihat di sini kalau seandainya ditentukan ini, masalahnya memang tidak ada menurut saya. Okay. Tetapi fitnahnya tidak ada. Okay. Oleh karena itu boleh, tetapi tidak harus ditaati. Ya. Oke. Tak sekedap. Ngapunten para kiai, jadi untuk sementara saya akan memotong jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang diaturakan oleh Musaih tadi. Permasalahannya nggih, bahwa pertama, bahwa takyidul mubah binisbati lil imam itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Khusus pada nikah itu termasuk minal mustasnayat, di mana pemerintah tidak boleh tadakhul di dalam permasalahan ini. Oleh karena itu takyidul imam tentang batas umur nikah tidak boleh berdasarkan ini. Alasan ini, kula namung badhe mendengarkan pendapat yang tidak setuju dengan pendapat ini, diikuti dengan dalil dan ibaratnya. Monggo. Terima kasih. Kami berpijak pada ibarat yang kami telaah,
ini mempunyai pandangan berbeda dengan yang diarahkan oleh Bapak Perumus, bahwa dari Kabupaten Tegal itu menjawab boleh jika tidak menafikan azas pernikahan yang secara syar'i. Maksudnya? Artinya begini, selama pemerintah itu menetapkan umur tentang batasan usia pernikahan itu, kemudian ada kasus orang menikah tidak sesuai dengan ketentuan, tetap mengatakan itu hukumnya sah, itu tidak menjadi sebuah persoalan. Sekedap, nggih, terus. Paham Bang? Nggih, nggih. Nggih. Alasannya apa alasannya? Nggak. Ibaratnya. Alasannya bahwa pertama, kalau kemudian kita berpijak pada pengertian maslahah itu, jangan kemudian pemerintah, jangan kemudian kita mencoba untuk menyesuaikan pengertian maslahah dengan pengertian maslahah menurut versi pemerintah. Tetap yang dimaksudkan maslahah itu adalah maslahah menurut daripada syariat agama Islam. Sekedap kula potong sekedap nggih. Sekedap Ya. nggih, ngapunten. Yang diajukan, alasan yang diajukan oleh Musah ini bukan masalah maslahat atau mafsadah. Yang diajukan adalah hukum bahwa daulah itu punya hak untuk takyidul mubah, itu tidak mutlak. Ya, saya bahwa an-nikah itu termasuk hakun syahsi, di mana daulah tidak boleh tadakhul di dalamnya di sini. Adapun yang mengatakan bahwa daulah itu boleh takyid, itu khusus pada permasalahan-permasalahan laisa fi hakin saksi, ngoten. Ya. Jadi niki mboten permasalahan-permasalahan berkaitan dengan maslahat atau tidak. Ya. Ngoten. Ya. Monggo. Oke. Minimal yang kedua, ini alasan yang barangkali bisa menjadi tendensi itu bisa kita arahkan menurut pandangan daripada Ibnu Subromah, yang di situ memang mengharuskan usia nikah itu harus mencapai usia balik. Kalau kemudian kita melihat tentang batasan alamat balik, di sana itu kita temukan berbagai macam pendapat. Salah satu yang ditawarkan dari Malikiyah bahwa usia balik itu harus tamam usia 18 tahun. Ini kalau kita melihat referensi yang kita gunakan adalah kitab salaf, itu banyak kita temukan tentang masalah pandangan dari Ibnu Subromah. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas Tegal yang telah menukil pendapat dari Malikiyah. Sekedar mengingatkan, karena ini adalah Basul Masail Nahdlatul Ulama, di mana kita terkait dengan kelembagaan, sebagaimana keputusan wonten Lampung bahwa kita akan mendahulukan Syafi'iyah dulu. Selama Syafi'iyah itu tidak sekedap, itu tidak ada, maka kita akan bisa ke kitab-kitab yang lain. Terima kasih, nggak perlu dijawab. Ibnu Subromah itu menurut Anda itu apa itu? Enggak, sekedap. Enggak, saya hanya mau tanya. Saya bukan menggunakan yang alamat baliknya. Saya hanya menawarkan tentang khilafiyahnya. Badan jenengan mau kan nyebut Malikiyah. Enggak, Iya, sekedap. Malikiyah tentang masalah batasan tentang masalah buluk itu ada berbagai macam pendapat. Salah satunya yang dilontarkan oleh pandangan Malikiyah yang 18 tahun. Itu minimalkan itu sebagai kerangka tentang referensi kan. Kita bicara tentang bukan masalah NU kan, ini pemerintahan ini. Mohon maaf ini. Saya hanya menyampaikan objektif, jangan dipotong ini. Jadi berangkatnya itu Ibnu Subromah mengatakan bahwa mengharuskan tentang usia nikah harus balik. Saya tarik dalam pengertian balik itu ternyata berbagai macam pandangan. Salah satunya ada pandangan yang mengatakan bahwa balik itu usia 18 tahun. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Malikiyah. Khilafnya banyak, cuma ini kemudian saya sampaikan yang sesuai dengan konteks. Terima kasih. Yang jauh mataralar. Oke, sekedap. Oke.